warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutia Aswani Hakim dari kelas B dengan NIM 152023030086. Di sini saya akan menjelaskan teknik menyusui guna memenuhi tugas dari Bu Iswa. Nah, apa sih teknik menyusui itu? Teknik menyusui adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan ASI pada bayi. Berikutnya ada posisi menyusui bayi. Yang pertama ada cradle, yaitu bayi digendong dengan kepala bayi dilakukan siku tangan ibu. Arahkan badan bayi sehingga telinga berada pada satu garis lurus dengan tangan bayi yang ada di atas. Yang kedua ada cross cradle, yaitu pada posisi ini ibu tidak menyangga kepala bayi dengan siku, melainkan dengan telapak tangan. Yang ketiga ada back lying, yaitu pada posisi ini ibu dapat duduk santai bersandar pada punggung beralaskan bantal, kemudian susui bayi dengan posisi tengkurap di atas perut ibu. Nah, posisi ini juga bisa digunakan untuk menyusui bayi kembar. Berikutnya ada posisi football, yaitu pada posisi ini ibu menyangga kepala bayi dengan telapak tangan, sementara tubuh bayi diselipkan di antara tangan ibu seperti memegang bola. Jika ibu akan menyusui pada payudara kanan, maka ibu memegang bayi dengan tangan kanan, demikian sebaliknya. Nah, kemudian yang kelima ada with a sling, yaitu pada posisi ini menyusui ini sebaiknya digunakan untuk bayi yang sudah jago menyusu dan bisa membantu menahan diri. Posisi ini juga bisa diterapkan ketika sedang di luar rumah. Yang keenam ada inverted side lying, yaitu posisi menyusui di mana ibu dan bayi berbaring miring, tetapi kaki bayi menghadap ke kepala ibu. Kemudian yang ketujuh ada side lying cradle, yaitu posisi menyusui ini bisa dilakukan dengan berbaring sambil menghadap bayi, kemudian posisikan tubuh bayi di dekat payudara. Dan yang kedelapan ada side lying, yaitu posisi menyusui bayi sambil berbaring miring. Nah, side lying ini bisa dilakukan ketika sedang lelah, tidak ingin menyusui dalam posisi duduk, setelah operasi sesar, dan menyusui di tengah malam. Nah, gimana cara kerjanya atau bagaimana cara menyusui bayi itu dengan benar? Langsung saja. Baik, yang pertama langsung saja kita yang pertama-tama harus mendisinfektankan payudara kita. Nah, caranya dengan meletakkan ujung jari kita ini ke areolanya atau di bagian hitam-hitam ini ya, teman-teman. Kemudian dipencet-pencet. Ketika keluar ASI-nya, kita ratain atau kita usap-usap ke area putingnya. Nah, ini tuh tadi seperti yang saya bilang, mendisinfektankan puting susu kita agar tetap lembab. Kemudian kita posisikan diri kita dengan nyaman. Sebisa mungkin kita nyaman, sangat nyaman. Kemudian kita letakkan bantal, teman-teman. Kita letakkan bantal seperti ini. Kemudian kita posisikan bayi kita. Kita posisikan bayi kita dengan nyaman juga seperti ibunya. Nah, caranya itu bayinya ini diletakkan, kepala bayinya dilakukan siku. Kemudian tangan yang satunya ini kita taruh di bokong bayi. Kemudian masuk ke dalam. Nah, ini tangan bayinya ditaruh di belakang ya, teman-teman, biar tidak biar tidak ketindihan dan tidak sakit. Kemudian kepala bayi sama tangan bayi atau siku bayi, tangan bayi itu harus sejajar. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita rangsang bayinya dengan menggunakan puting kita agar sang bayi mau membuka mulutnya. Seperti ini. Jadi kita taruh puting kita di dekat mulut bayi. Jika mulut bayi terbuka, kita langsung masukkan puting susu kita. Baik, kemudian udah masukkan, teman-teman. Yang kita lakukan selanjutnya apa sih? Gimana sih cara mengecek bayi ini sudah menyusui dengan benar? Caranya, puting bagian areolanya ini tuh yang bawah tuh lebih banyak, jadi yang atas tuh sedikit terlihat. Jadi udah bener-bener masuk ke mulut sang bayi. Dan bibir bayi itu melengkung ke bawah. Kayak gini, kelihatan gak sih? Pokoknya kayak melengkung ke bawah dan dagu sang bayi ini tuh nempel pada payudara ibu. Jadi semuanya itu nempel, jadi itu sang bayi sudah menyusu dengan benar. Kemudian setelah dirasa sudah cukup menyusui, kita langsung melepas puting kita dari sang bayi. Dan itu dengan cara yang pertama tuh bisa dengan cara menggunakan jari kelingking kita. Jadi kita masukin ke mulut bayi, ya kan?
terus kita tarik puding kita keluar dengan pelan-pelan. Udah seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menarik dagu sang bayi. Menarik dagu sang bayi dengan pelan-pelan, kemudian terlepas. Udah seperti itu saja. Nah, kemudian setelah menyusui sang bayi, kita harus menyendawakan bayi kita agar tidak gumoh. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita posisikan bayi dengan seperti ini. Kemudian kita tepuk-tepuk dengan pelan sampai akhirnya bayi bersendawa. Atau dengan cara seperti ini, bayi ditengkurapkan seperti ini ya teman-teman, bisa lihat di video. Kemudian kita juga tepuk-tepuk lagi sampai sang bayi bersendawa. Sudah seperti itu. Kenapa sih digituin? Karena biar sang bayi itu tidak gumoh ya teman-teman. Karena bayi itu sering banget kan gumoh kalau habis menyusui atau habis diberi ASI. Jadi kita harus menyendawakan bayi ya teman-teman. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan dari saya kurang berkenan atau tidak jelas. Saya mohon maaf dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.